Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Sartiko Rompot dengan NIM 9414240079. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus fintech syariah, yaitu Alami. Alami merupakan platform peer-to-peer lending yang berbasis syariah yang menghubungkan investor dengan pelaku usaha atau UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Berbeda dengan fintech konvensional, Alami menggunakan prinsip syariah, sehingga tidak menggunakan bunga, melainkan sistem bagi hasil atau margin berdasarkan akad yang sesuai. Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana usaha yang didanai tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Hal ini menyebabkan terganggunya arus kas usaha, sehingga terjadi keterlambatan bahkan gagal bayar kepada investor. Meskipun tidak selalu terekspos secara luas, kasus seperti ini merupakan risiko nyata dalam model pembiayaan berbasis investasi. Jika dianalisis, penyebab utama dari kasus ini bukan berasal dari sistem teknologi, melainkan dari faktor manusia dan bisnis. Banyak pelaku usaha yang masih memiliki keterbatasan dalam manajemen keuangan dan pengelolaan usaha. Selain itu, terdapat juga potensi moral hazard, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal atau kurangnya transparansi dalam pelaporan kondisi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembiayaan. Kasus ini termasuk dalam risiko kredit, risiko investasi, dan risiko reputasi. Dampaknya dirasakan langsung oleh investor dalam bentuk kerugian atau keterlambatan pengembalian dana. Jika terjadi secara berulang, hal ini juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap fintech syariah secara keseluruhan. Untuk mengurangi risiko tersebut, platform perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana setelah disalurkan, bukan hanya pada tahap seleksi awal. Selain itu, transparansi informasi kepada investor perlu ditingkatkan agar mereka dapat memantau perkembangan usaha secara lebih jelas. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak disiplin juga penting untuk meminimalisir terjadinya moral hazard. Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah tidak hanya bergantung pada prinsip yang digunakan, tetapi juga pada kualitas dan integritas para pelaku di dalamnya. Sistem yang baik tetap membutuhkan pelaku yang jujur dan kompeten agar dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kepercayaan, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam keberhasilan fintech syariah di masa depan. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih.